Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemirsa Halo Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa istiqomah, bersemangat di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan tahun ini, walaupun kita masih diuji dengan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan menerima segala amal ibadah kita, dan mengabulkan doa-doa kita, dan segera mengangkat ujian pandemi COVID-19 ini dari negeri yang kita cintai dan dari negeri-negeri di dunia ini. Para pemirsa Halo Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masih mempelajari hal yang berkaitan dengan Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana kita wajib memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Al-Quran dengan diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Demikian juga, supaya kita tidak termasuk mereka yang menghajar atau meninggalkan Al-Quran, di mana di antara makna menghajar Al-Quran adalah tidak mau mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama mempelajari hal yang terkait dengan salah satu kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim, yaitu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana ketika seseorang membuat suatu produk, seperti seseorang yang membuat komputer, dan dia ingin menjualnya kepada masyarakat, tentu dia akan menyertakan buku panduan, baik itu cara menggunakannya, panduan perawatannya, ataupun kalau ada kesalahan-kesalahan, supaya komputer itu bisa digunakan dengan baik dan bisa bertahan lama. Dan kalau rusak, akan mendapatkan solusinya. Dan apabila seseorang membeli komputer, kemudian komputernya rusak, kemudian dibawakan kepadanya misalnya seorang tukang bangunan yang tidak mengerti komputer, atau dibawakan kepadanya seorang tukang masak yang tidak mengerti komputer, pasti dia akan menolak
dengan keras dan dia tidak akan percaya. Demikian juga manusia yang mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di muka bumi ini. Maka secara logika hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui apa yang mendatangkan kebaikan buat manusia dan apa yang menghindarkan mudarat bagi mereka. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang paling mengetahui apa aturan yang paling tepat untuk mengatur kehidupan manusia. Sehingga penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa berusaha mengamalkan Al-Quran dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, karena hanyalah Al-Quran yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Adapun aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka pasti tidak akan menjamin kebaikan buat kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan beramal dengan Al-Quran merupakan kewajiban puncak ataupun hak Al-Quran yang paling tinggi yang harus kita tunaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'anul Karim hanya untuk dibaca saja ataupun hanya untuk dipahami saja. Tapi tujuan utama adalah untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan dia dipenuhi dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya dan bertakwa dengannya apabila kita ingin mendapatkan keberkahan itu dan ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dialah kitab yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, yang penuh keberkahan, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia adalah untuk ditadaburi. Yang selanjutnya yaitu untuk diambil faedah dan manfaatnya bagi orang-orang yang berakal, yaitu dengan mengamalkan isi-isinya. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah, di antara sebab kesesatan dan kesengsaraan orang-orang Yahudi, di mana mereka menjadi umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah karena mereka hanya mencukupkan diri dengan membaca kitab Taurat dan mendengarnya saja, tanpa diikuti dengan pengamalan dari isi Taurat tersebut.
sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka, menyerupakan mereka dengan satu binatang yang diumpamakan sebagai binatang yang sangat jahil, yaitu keledai. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ayat 5. Matsalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang humilu Taurah, yaitu yang diberikan tugas untuk membawa kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, yaitu tidak mengamalkan isinya. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaannya seperti keledai yang membawa tumpukan-tumpukan kitab yang tebal. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani dikatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi diberikan tugas untuk membawa Taurat, yaitu diberikan tugas untuk memahaminya dan diberikan tugas untuk mengamalkannya. Tetapi mereka tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalam kitab Taurat. Dan perumpamaan mereka seperti keledai yang membawa tumpukan-tumpukan buku yang tebal. Mereka letih untuk mengangkutnya, capek, tapi sedikit pun tidak ada manfaat yang dapat diambil oleh mereka. Wal'iyadu billah. Karena keledai, yaitu binatang yang sangat jahil, ketika dia membawa tumpukan Taurat, membawa kitab yang tulisannya sebaik apapun, bahkan yang merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tapi karena mereka tidak memahami dan tidak mengamalkan, maka mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Oleh karena itulah, agar kita tidak termasuk seperti yang diumpamakan oleh Allah Ta'ala, yaitu tidak termasuk golongan seperti golongan orang Yahudi, atau tidak termasuk seperti keledai, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika itu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memalingkan pandangannya ke atas langit. Kemudian beliau bersabda, "Hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'in." Ini adalah saat di mana ilmu diangkat dari manusia hingga mereka tidak mampu mengetahui apapun. Maka berkatalah Ziyad bin Labid al-Ansari, "Kaifa yuhtalasu minna wa qad qara'nal Qur'an?" Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu disambar, diangkat dari kami sedangkan kami telah membaca Al-Qur'an, bahkan kami menghafal. Wallahi la aqra'annahu wala nukri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Demi Allah, kami akan senantiasa membacanya. Wala naqra'annahu, kami akan senantiasa membacanya. Dan kami akan senantiasa membacakannya untuk istri-istri kami dan anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sakilatka ummuka ya Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqaha'il Madinah." Celakalah engkau hai Ziyad. Sungguh aku menyangka engkau sebelumnya termasuk ahli fikihnya Madinah, ulamanya Madinah. Hadhihi Taurah wal Injil indal Yahudi wan Nasara. Lihatlah, kitab Taurat dan Injil
ada di sisi orang Yahudi dan Nasrani. Diturunkan kepada mereka. Fama tughni anhum. Tapi sedikit pun mereka tidak mendapatkan manfaat darinya. Karena mereka hanya mencukupkan dari kitab itu dibaca saja, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyeru kepada umat, kepada kaum muslimin untuk mengamalkan isi Al-Quran setelah membacanya dan memahami maknanya. Tidak hanya membacanya saja. Tidak hanya membacanya saja, tapi kemudian memahami, mentadaburi, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Wa inhum illa yadhunnun." Dan di antara mereka ada ummiyun yang tidak mengetahui isi kitab kecuali amani, dan tidaklah mereka kecuali hanya mengira-ngira. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, amani jamak dari umniyah, yaitu tilawah. Artinya mereka itu hanya mengetahui dari kitab itu bacaannya saja. Bagaimana cara membacanya? Barangkali banyak di antara umat ini yang ketika membaca Al-Quran bacaannya bagus. Tajwidnya, alhamdulillah. Dan kadang-kadang juga memahami tafsirnya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak mengamalkan isinya. Wal'iyadzubillah. Jadi yang terpenting bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan bacaannya atau hanya dipahami saja, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah pokok setiap kebahagiaan hidup manusia. Sebagaimana meninggalkan Al-Quran, yaitu tidak mau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pokok dari setiap kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 123 sampai 126. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian berdua dari surga, di mana sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika telah datang kepada kalian petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkanku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia melihat? Maka Allah Ta'ala berfirman,
Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu melupakannya, tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya apabila seseorang itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, diterapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak akan sengsara selama-lamanya dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, berpaling kepada hukum-hukum yang lain, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta, wal'iyadzubillah. Sehingga jelaslah bahwasanya mengamalkan isi Al-Quran merupakan sebab pokok dari kebahagiaan hidup kita di bumi ini. Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang sebagian umatnya yang membaca Al-Quran dengan baik, tetapi tidak sampai melewati kerongkongannya, hanya sebatas kerongkongan, tidak masuk ke dalam hati. Yaitu keadaan orang-orang yang khawarij. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fi hadhil ummah qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim." Akan keluar dari umat ini satu kaum yang mana kalian meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka. Artinya solat mereka lebih bagus. Tetapi mereka yaqra'unal Qur'an la yujawizu khuluqahum aw hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Al-Bukhari. Dan mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasannya sebab kesesatan orang Khawarij adalah mereka membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus. Bahkan mereka mengamalkan sebagian syariat dengan baik, sholatnya bagus. Tapi membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati mereka. Sehingga mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah yang melesat dari busur. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka hendaknya kita ketika membaca Al-Quran, kita berusaha untuk memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana salafus soleh dahulu. Mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bahwa para salafus soleh dahulu, ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka tidak hanya mempelajari bagaimana cara membacanya dengan benar, tidak hanya memahami maknanya, tapi mereka juga berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tabari dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihinna." Dahulu seorang dari kami apabila mempelajari 10 ayat, mereka tidak berpindah ke ayat yang lain hingga mereka mengetahui makna-maknanya dan mereka mengamalkan isinya. Inilah petunjuk salafus soleh. Jadi mereka setelah belajar ilmu, mereka amalkan. Ketika mereka menanyakan suatu ilmu, tujuannya untuk diamalkan. Kalau kita kebanyakannya mempelajari ilmu, mungkin hanya untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan.
tapi sedikit dari kita yang berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang mendengarkan dan menerima kebenaran dan mengamalkan dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna ahadakum la yaqra'ul Qur'an min fatihatihi ila khatimatihi ma yuskitu minhu harfan wa qad asqatal amala bih." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar membaca Al-Qur'an. Jadi beliau menjelaskan keadaan di masa salaf, di masa para sahabat dulu. Bukan zaman sekarang. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai selesai. Ma yuskitu minhu harfan. Tidak melupakan walaupun satu huruf. Jadi benar-benar mutqin bacaannya, hafalannya. Wa qad asqatal amala bih. Tapi sayang sekali mereka melupakan mengamalkan Al-Quran. Kalau dulu mungkin orang mempelajari Al-Quran lama. Bahkan kemarin kita sudah pelajari bahwa Umar radhiyallahu anhu mempelajari surah Al-Baqarah saja sampai 12 tahun. Bukan karena tidak mampu. Tapi mereka dulu belajar Al-Quran, mempelajari maknanya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga marilah kita mengikuti jejak salafus soleh. Apabila kita membaca ayat Al-Quran, 1 atau 2 ayat, kita berusaha untuk memahami maknanya. Kemudian kita menyimpulkan faedah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Artinya apabila seseorang itu ingin dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, maka hendaknya dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa makna membacanya dengan sebenar-benar bacaan? Apakah hanya membacanya sesuai dengan hukum-hukum tajwid? Ternyata tidak. Termasuk membaca dengan sebenar-benar bacaan adalah, kata sebagian ulama, yattabi'unahu haqqat tiba'ih, yaitu mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bittiba'il amri wan nahyi, yaitu dengan mengikuti perintah-perintah dan larangan-larangannya. Fayuhalliluna halalahu wa yuharrimuna haramahu, yaitu dengan menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Wa ya'maluna bima tazammanahu, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah yang disebut dengan yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Dan Al-Quran merupakan hujjah yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita apabila kita menunaikan hak-haknya, termasuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran bisa menjadi hujjah untukmu, tapi bisa juga menjadi hujjah atasmu, yaitu yang akan menjadi musuhmu kelak di hadapan Allah Ta'ala, yang akan mencelakakan kita, bukan menjadi penolong dan pemberi syafaat untuk kita.
Tergantung bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Al-Quran akan menjadi hujah untuk kita apabila kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila kita tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi musuh bagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih. Akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat dan ahlinya, yaitu pemiliknya. Alladzina kanu ya'maluna bih, yaitu orang yang dahulu di dunia mengamalkannya. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Mereka didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsalin ma nasituhunna ba'du. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, 3 perumpamaan untuk surah Al-Baqarah dan Ali Imran, yang mana saya tidak melupakannya. Beliau bersabda, ka'annahuma ghamamatani. Seolah-olah surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu ghamamatani, itu 2 naungan. Au dzulmatani saudawani bainahuma syarqun, ataupun 2 kegelapan yang hitam yang di antara keduanya ada sinar. Au ka'annahumma hisqani min tairin sawafin, atau keduanya seolah-olah seperti 2 kumpulan burung-burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Tuhajani an sahibihima, yang akan menjadi hujah untuk orang-orang yang memiliki keduanya, yang menjadi syafaat untuk orang yang memilikinya, yaitu akan menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu mereka ahlul Quran alladzina kanu ya'maluna bih, yaitu ahlul Quran yang dahulu mereka di dunia mengamalkannya. Berarti maknanya orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan bisa menjadi hujah untuknya, penolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pemiliknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'. Al-Quran dapat memberikan syafaat, musyafa', yang syafaatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Faman ja'alahu imamahu, maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu imam amamahu, di depannya sebagai imamnya, pedomannya, pemimpinnya, diamalkan, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, tapi apabila Al-Quran itu diletakkan di belakangnya, dilemparkan, tidak mau diamalkan, tidak mau diterapkan, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan menuntunnya, menggiringnya, justru malah ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Sehingga Al-Quran bisa menjadi hujah, bisa menjadi syafaat bagi pemiliknya apabila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan manusia-manusia yang bersungguh-sungguh dan bersegera di dalam mengamalkan isi Al-Quran.
mereka tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat di dalam mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga mereka menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi umat terbaik. Menjadi umat yang mulia di dunia dan akhirat. Bahkan kalau kita perhatikan sejarah hidup para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran. Kadang-kadang kita bisa mengatakan mereka ini orang-orang yang gila. Gila dalam artian positif. Bagaimana mereka bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan begitu hebatnya. Dikala kita sekarang, kita masih berlambat-lambat, bermalas-malasan melaksanakan isi Al-Quran. Bahkan banyak di antara kita yang menolak dan mengatakan Al-Quran tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Harus direvisi. Wal'iyadzubillah. Di antara kisah yang menggambarkan bagaimana para salafus soleh dahulu bersegera di dalam melaksanakan isi Al-Quran adalah ketika kejadian fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, di mana beliau difitnah, beliau melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membersihkan, yang mensucikan dan membebaskan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari segala tuduhan-tuduhan yang buruk tersebut. Ketika itu ada orang yang mungkin terpancing dengan fitnah itu, yang bernama Mistah bin Usasah, di mana Mistah adalah kerabat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kebetulan dia juga orang yang fakir. Di mana sebelum itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau biasa memberikan infak atau menafkahi Mistah bin Usasah. Tetapi ketika kejadian tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, mensucikan beliau, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abada ba'dalladzi qala li Aisyata." Demi Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, saya tidak akan menafkahi Mistah sedikit pun selama-lamanya. Artinya dia tidak mau lagi untuk memberi nafkah kepada Mistah apapun selama-lamanya. Setelah apa yang dikatakan berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, yaitu surah An-Nur ayat 23. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin. Janganlah orang yang memiliki karunia bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat dan orang-orang yang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah memaafkan dan mengampuni. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah Ta'ala mengampuni dosa kalian? Ketika ayat ini turun, langsung tanpa pikir panjang, tanpa ada perasaan dendam kepada Mistah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bala, tentu ya Allah. Wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, sesungguhnya saya ingin Allah Ta'ala mengampuni saya. Faraja'a ila nafaqah allati kana yunfiqu alaihi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menafkahi Mistah seperti mana sebelumnya. Dan beliau mengatakan, wallahi la anzi'uha minhu abadan. Demi Allah, saya tidak akan mencabut darinya selama-lamanya. Artinya apa?
setelah turun ayat yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk meneruskan nafkah yang diberikan kepada Mistah tanpa pikir panjang, langsung taat. Tidak ada lagi dendam, marah, benci. Bahkan beliau bersumpah tidak akan mencabut nafkah itu selama-lamanya demi melaksanakan isi Al-Quranul Karim. Sehingga tidak heranlah beliau senantiasa bersegera di dalam kebaikan, menjadi umat yang terbaik bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kisah yang lain, yaitu ketika turun ayat surah An-Nisa ayat 95, Allah Ta'ala berfirman, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulidh dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang-orang yang duduk dari orang-orang yang beriman, yang mana mereka bukan orang yang uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka. Ketika ayat ini turun, langsung datang Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya saya bisa berjihad, tentu saya akan berjihad. Ayat ini turun sebelum ghairu uli dharar, kalimat bagi orang yang tidak uzur. Kemudian turunlah ayat ghairu uli dharar. Ternyata orang yang uzur seperti Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang buta diberikan kelonggaran untuk tidak ikut berjihad. Jadi beliau tidak datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kan buta, saya kan uzur, saya kan ini. Tidak. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya bisa berjihad, saya akan berjihad. Padahal ayat ini kemudian dilengkapi oleh Allah Ta'ala bahwa ini berlaku bukan untuk orang yang uzur. Sedangkan yang uzur seperti Ibnu Ummi Maktum diberikan kelonggaran. Tapi ini menunjukkan bahwa Ibnu Ummi Maktum bersegera di dalam mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian di dalam kisah yang lain, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, berkaitan dengan perpindahan kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Di mana di satu masjid baru mendapatkan berita perpindahan kiblat itu pada waktu mereka sedang sholat subuh. Jadi ketika mereka sedang sholat subuh, ada datang seseorang berteriak bahwa kiblat sudah dipindah ke Ka'bah, bukan lagi ke Masjidil Aqsa. Maka ketika itu mereka dalam sholat subuh, mereka sudah mendapatkan satu rakaat, mereka langsung berputar menghadap ke Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Jadi mereka bersegera di dalam melaksanakan perintah Al-Quran. Tidak menunggu, nanti saja kalau sudah sholat ini selesai, sholat berikutnya. Mereka juga tidak lantas kemudian bertanya kepada yang membawa berita, benar, apakah berita itu benar? Karena para sahabat itu mereka satu sama lain saling percaya. Karena kedustaan, kebohongan di zaman dulu itu hampir tidak ada. Mereka semuanya jujur dalam mengatakan sesuatu, amanah. Dan mereka juga tidak kemudian lantas pergi kepada Nabi SAW untuk meminta penjelasan apakah benar kiblatnya sudah pindah. Tidak. Jadi sekedar orang itu datang memberitakan perpindahan kiblat, di tengah sholat mereka langsung berputar tanpa pikir panjang. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum bersegera di dalam melaksanakan isi Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang berkaitan dengan pengharaman minuman keras. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami tidak memiliki khamr, kecuali jenis minuman keras fadhih yang kalian namakan fadhih pada hari ini.
Dan ketika itu saya sedang berdiri menuangkan minuman kepada Abu Thalhah dan fulan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahal balaghakumul khabar?" Apakah telah sampai kepada kalian berita? Mereka bertanya, "Wa madzaka?" Berita apa itu? Kemudian dia mengatakan, "Hurrimatil khamr." Khamr, minuman keras, telah diharamkan. Qalu, mereka langsung bilang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tanpa pikir panjang, "Ahrik hadhil qilal ya Anas." Tuangkanlah bejana-bejana minuman keras ini ya Anas, buang semuanya. Dan maka mereka tidak pun bertanya kepada orang tadi, benarkah apakah minuman keras sudah diharamkan? Dan mereka juga tidak datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan kembali untuk memastikan kembali apakah benar minuman keras sudah diharamkan. Tidak, langsung dituang semuanya, dibuang semuanya. Bahkan di dalam riwayat sampai jalan-jalan gang-gang di Madinah itu penuh dengan minuman keras. Padahal mereka itu hidupnya sehari-hari sebelumnya minuman keras terus. Sudah menjadi dunia mereka. Jadi tidak ada alasan, saya nggak bisa ninggalin minuman keras. Karena saya ketagihan, sulit. Kecanduan, sulit. Enggak. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan minuman keras, karena keimanan mereka yang kuat kepada Allah Ta'ala, keyakinan mereka, maka mereka tinggalkan minuman keras itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa pikir panjang. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, yaitu berkaitan dengan kewajiban wanita memakai jilbab. Kisahnya sangat masyhur sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal." Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati para wanita muhajirin yang pertama. Lama anzalallah, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, yaitu surah An-Nur ayat 31, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka para wanita memanjangkan atau menutupkan dengan jilbab-jilbab mereka pada dada-dada mereka. Langsung mereka mengambil kain-kain mereka, mereka koyak, mereka sobek. Kemudian mereka menutup kepala dengan jilbab itu. Mereka enggak nunggu dibeliin suaminya jilbab yang baru. Tidak menunggu dikasih jilbab. Tidak menunggu hidayah. Justru hidayah itu datang ketika kita mengamalkan isi Al-Quran tadi, isi perintah tadi. Langsung dengan keimanan dan keyakinan mereka, pakaian yang ada, kain yang ada, mereka sobek, mereka jadikan sebagai jilbab. Sakokna murutohunna, kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka merobek ataupun memotong murutohunna, kain-kain mereka. Faktamarna biha, lalu mereka pun menggunakannya sebagai khimar dan jilbab. Murutun adalah kain. Kalau orang laki-laki biasanya menggunakan imamah. Kalau dulu perempuan itu menggunakan penutup kepala seperti imamah dan dilabuhkan di belakang. Jadi lehernya kelihatan, dadanya kelihatan. Tapi ketika turun ayat yang mulia ini, mereka langsung menutupkan jilbab tadi ke dalam leher mereka dan di atas dada mereka. Sehingga tertutuplah dada mereka dan leher mereka. Langsung tanpa pikir panjang. Demikian juga diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika turun ayat yaitu surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi surah An-Nur 31, Al-Ahzab 59 adalah dalil-dalil yang tegas yang memerintahkan para wanita beriman untuk memakai jilbab, menutup aurat dengan memakai jilbab dan memanjangkan jilbab. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan jilbab itu adalah tradisi Arab dan sebagainya. Ayat-ayat ini jelas. Di mana ketika turun surah Al-Ahzab ayat 59, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka
menutupkan pada mereka itu jilbab-jilbab mereka. Maka ketika turun ayat ini, langsung para wanita Ansor mereka keluar dari rumah, di mana di atas kepala mereka itu ada kain-kain yang hitam yang menutup mereka. Langsung. Jadi mereka enggak protes, ya Rasulullah panas, ya Rasulullah kalau saya pakai jilbab rambut saya jadi kusut, ya Rasulullah begini. Ya, langsung ketika turun ayat yang mulia ini, langsung mereka mengenakan jilbab dari kain yang seadanya. Itulah salafus soleh, qudwah kita di dalam mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Di mana mereka ketika mendapatkan satu perintah, langsung mereka kerjakan. Dan ketika mendapatkan larangan, langsung mereka tinggalkan. Sehingga mereka menjadi umat yang mulia di sisi Allah Ta'ala, dan mereka menjadi umat yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini yang berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, di mana kita simpulkan bahwasanya di antara kewajiban yang puncak, yang pokok kepada Al-Quran adalah kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan hidayah untuk mengamalkan Al-Quran sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan kemana-mana, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan untuk bertanya di nomor yang di bawah ini. Kami akan kembali setelah ini. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari Sahabah Muslim Clothes, buku-buku Islam, produk-produk kesehatan, serta produk makanan dan minuman. Kepoin yuk, kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store. Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store. Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu kembali dalam sesi tanya jawab. Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita melalui WA. Pertanyaan dari Rifki Al-Fatur. Assalamualaikum Ustaz. Seperti apa cara kita mengamalkan Al-Quran yang kita baca? Apa dari hikmah yang terdapat di dalamnya atau seperti apa? Apapun faedah yang bisa diambil dari Al-Quran kita amalkan. Terutama perintah-perintahnya, kemudian larangan-larangannya, kemudian hikmah-hikmahnya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, termasuk juga terutama tauhid dan akidahnya. Tentu di dalam mengamalkan isi Al-Quran, kita juga harus bertanya kepada ahli ilmu. Karena terkadang di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang mana ayat itu sudah mansukh, tidak berlaku lagi. Sehingga kita tidak bisa mengamalkannya. Dan untuk mengetahui mana yang sudah mansukh dan mana yang diamalkan, maka kita perlu bertanya kepada ahli ilmu. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari Al-Ayyubi. Mau tanya, tarawih yang shaf renggang di Makkah gimana ya Ustadz? Allahu alam, yang namanya fatwa itu tentu mungkin berbeda ya dari satu negeri ke negeri yang lain. Sebelum ini saya mungkin mendengar fatwa dari sebagian ulama, tapi bukan Saudi, yang membolehkan sholat dengan renggang. Tapi mungkin berikutnya ada fatwa lagi dari ulama di Saudi yang membolehkan sholat tarawih dengan shaf yang renggang. Tapi kalau saya secara pribadi masih mengambil pendapat bahwa sebaiknya tidak renggang kalau kita ingin melaksanakan sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini. Karena kalau renggang seperti orang yang sholat sendiri-sendiri. Karena perintahnya adalah merapatkan shaf. Ya kan? Kalau kita khawatir, maka lebih baik kita sholat di rumah. Tidak perlu kita memaksakan diri. Allahu a'lam bishawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari G Channel Bekasi. Masih bolehkah membaca doa berbuka Allahumma lakasumtu? Boleh, nggak ada masalah. Memang hadisnya lemah mursal. Tapi kalau kita membaca doa Allahumma lakasumtu tidak meyakininya itu sebagai sunnah, tapi karena semata-mata maknanya baik, nggak ada masalah. Karena kita diperintahkan untuk berdoa dengan yang baik apapun. Tapi yang terbaik adalah kita dahului dengan doa yang sunnah, yang lebih sahih, yaitu zahabadzoma'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan dari Yuli Harni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah ada doa khusus setelah sholat terawih atau setelah sholat witir? Nah, setahu saya setelah sholat terawih dan setelah sholat witir, doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali, itu saja. Tapi setelah itu kalau kita mau berdoa dengan doa apapun silahkan. Ya. Boleh juga berdoa dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, juga boleh. Karena memang di satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bangun dari majelis atau setelah sholat atau membaca Quran kecuali beliau membaca doa ini, yaitu doa kafaratul majelis. Atau boleh juga kita berdoa memohon hajat kita yang khusus, silahkan. Kemudian berikutnya dari Ad-Din Fahma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat sebelum 1 haul? Misal harusnya Muharram tapi dilakukan di bulan Ramadan dan sudah 2 kali berturut-turut, apa yang harus dilakukan sekarang? Memang aslinya seseorang itu diwajibkan mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai 1 haul. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Apalagi kalau itu memang untuk maslahat orang-orang fakir miskin. Karena Rasulullah SAW pernah membayarkan zakat Al-Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sebelum waktunya, sehingga menunjukkan boleh menyegerakan. Yang tidak boleh adalah mengakhirkan atau menunda setelah 1 haul. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, bagaimana cara melatih anak berpuasa? Nah, kalau kita mengajarkan anak untuk berpuasa, maka kita harus sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan kita paksakan dulu untuk berpuasa dari subuh sampai maghrib. Jangan. Sesuai kemampuan. Walaupun dia berpuasa sampai duhur saja atau sampai asar saja, gak ada masalah kalau memang mampunya seperti itu. Karena yang penting adalah istiqomah. Walaupun tidak termasuk puasa yang sah. Ya, sesuai dengan kemampuannya dulu. Yang kedua, ketika dia berpuasa, dia kelaparan, dia kecapean, kehausan, kita lalaikan dia dari memikirkan makanan dan minuman dengan memberikan mainan-mainan. Seperti zaman dahulu, ketika para sahabat itu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa Asyura, mereka ketika sudah sore, anak-anak itu lapar haus, diberi mainan supaya mereka itu lalai dari rasa lapar dan haus. Yang terpenting adalah kemudian ketika kita mengajarkan anak untuk puasa, bangunkan anak untuk makan sahur, berusaha bangunkan. Ya, bangunkan anak untuk makan sahur. Caranya bagaimana? Bangunkan dengan lemah lembut. Ya kan? Kemudian berikutnya, kita bilang di waktu malam, anak-anak mau sahur apa misalnya kan? Masakkan makanan kesukaan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang ini kebanyakan senangnya mie instan. Ya sudah, kadang-kadang kita bikin mie instan untuk mereka biar semangat, nggak apa-apa. Karena sebagian anak-anak itu kalau sahur dikasih ayam, nggak mau, mie instan langsung bangun, semangat. Nggak apa-apa, yang penting mereka mau sahur supaya mereka kuat puasa. Bisa juga dengan memberikan iming-iming reward. Nah, kalau mereka bisa puasa, nanti pada hari raya kita kasih hadiah apa. Hal seperti itu juga diajarkan oleh
salafus soleh dahulu, di mana mereka juga memberikan iming-iming hadiah kepada seorang anak yang menjadi imam dalam sholat tarawih mereka dulu. Allahu alam bisawab. Mungkin itu pertanyaan yang masuk melalui WA yang sudah kita jawab. Ada lagi satu, ya. Pertanyaan dari Ummu Abdullah Cikarang. Ramadan kemarin saya nifas dan menyusui. Apa harus mengqadha atau bayar fidyah? Karena tahun sebelumnya masih banyak puasa bolong karena menyusui. Baik, setahu saya ketika seorang wanita itu tidak puasa karena hamil atau menyusui, terjadi khilaf ulama. Ada sebagian ulama mengatakan mengqadha. Itu ulama Syafi'iyah diantaranya. Dikiaskan dengan orang yang sakit dan orang yang safar. Ada juga yang bahkan mengatakan di samping mengqadha juga membayar fidyah. Tapi saya lebih mengambil pendapat yang ketiga, yaitu cukup membayar fidyah. Tapi ini kalau tidak puasanya karena menyusui dan hamil dan khawatir kesehatan diri atau anaknya. Tapi kalau bersamaan dengan menyusui dia nifas, maka dia wajib mengqadha puasa. Jadi kalau dia tidak puasanya itu sebabnya dua, yaitu apa? Nifas dan menyusui. Maka dia wajib mengqadha karena yang dilihat di sini adalah nifasnya dikiaskan dengan haid. Ya. Tapi kalau sebabnya hanya menyusui ataupun hamil, maka cukup membayar fidyah. Allahu a'lam bissawab. Ya, demikianlah pertanyaan yang masuk kepada kami dan kami sudah menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.